bergabung dari Jepang ya, Pak Bayu Kuncoro mungkin bisa taruh dengan Ustadz Sujarwo baru pertama gabung di Zoom dari Jepang ya. Gimana? Pak Bayu mungkin bisa diaktifkan voice-nya. Monggo taruh. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Bayu Kuncoro. Untuk di Jepangnya saya di Nagano Ustadz. Untuk saat ini masih belum kerja karena masih banyak sakit. Jadi belum bisa bekerja. Kemudian untuk kabar saya sendiri alhamdulillah sehat, keluarga yang di rumah di Indonesia di Sukoharjo sehat. Alhamdulillah. Kerjanya mana, Pak Bayu? Harjo 2 stasiun. Kerja 2. Oh, gitu. Iya, alhamdulillah Pak Bayu. Saya bisa bergabung di pengajian malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Makakan guys tadi. Iya, matur suwun Pak Bayu. Alhamdulillah. Matur mawon. Kula aturi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu ya taruhnya. Untuk kajian malam hari ini bisa dimulai Ustadz Sujarwo. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman pengajian malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini, menit ini, jam ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan pada kita semuanya, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu, bermujahadah dalam mengkaji ilmu Allah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini mendapat ridho dari Allah. Dan juga selanjutnya salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita, mengarahkan kita, mengajak kita, membuka hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. Selanjutnya, saudara-saudara yang ada di perantauan, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan insya Allah ibadah puasa dengan rasa nyaman, dengan hati yang senang, hati yang bahagia dikala saudara kita di Indonesia ini. Mungkin saudara sudah dengar juga di Demak, Pati ya, itu banjir yang saat ini tidak bisa melaksanakan puasa dengan khidmat sebagaimana kita semuanya. Mudah-mudahan musibah yang dialami saudara kita di Demak itu segera surut, segera kembali bisa puasa dengan baik, puasa dengan hati yang riang begitu. Pada malam hari ini, saudara-saudara, jadi kami banjiri yang kedua kali. Kalau kemarin kami banyak menyampaikan tentang kebersamaan, nilai kebersamaan. Ini mohon maaf ini daerah saya ini hujan deras, mudah-mudahan nanti tidak terganggu.
Ya terganggu ya sudah lah, nanti teruskan kelompok. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak pada diri saya dan saudara semuanya, tema yang kami berikan kepada saudara Amin tadi adalah dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya, wa aina tadhabun, kemana kamu pergi begitu. Jadi saudara-saudara, kita ini melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, kuliah, kemudian juga silaturahmi, kemana tempatnya, itu sebenarnya kita semua itu mau kemana sebenarnya. Saudara ada yang sampai Korea, sampai Jepang, Taiwan, di Indonesia sendiri, mungkin juga ada yang di Arab. Mungkin suatu saat nanti Pak Alim, teman-teman bimbingan sama mahasiswa di Mekah, Jeddah, dari gabung juga itu yang sedang kuliah di UNT tadi, dia kerja di sana, nanti akan kami informasikan biar ikut. Ada 5 orang Indonesia yang ngajar di sana, nanti akan kami untuk mendatang dan sejak gabung. Ini saya kondisikan dulu. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah kita semuanya akan kembali kepada Allah. Karena Allah mencipta kita semuanya, Bapak Ibu semuanya ini tujuannya hanya satu, yaitu dalam surat Ad-Dzariyat Allah sudah menyampaikan pesan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita semuanya. Allah mencipta kita semuanya ini di dunia ini hakikatnya adalah kita semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban kepada Allah, yakni bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita dimanapun kita berada dalam posisi apapun kok tidak mau menghambakan diri, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, itu sesuatu yang naib bagi kita. Kalau akal kita normal, kemudian hati kita itu merasa diawasi kepada Allah, merasa diciptakan oleh Allah, ya mau nggak mau, di mana kita berada, akan merasa diawasi oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi Allah Somad itu Allah, di mana kita berada, ke tempat kerja, di mana pun kita berada, dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun. Bahkan saudara kita yang kena musibah banjir pun, yang kena gempa juga itu, dia merasa bahwa ini semua adalah kuasa Allah. Nah, agar kita semuanya ini memiliki kesadaran diri, kesadaran hati, kesadaran pikir kita bahwa kita ini diciptakan Allah untuk menghambakan diri, untuk kembali kepada Allah sebagai wujud kasih sayang Allah pada hambanya. Maka Allah itu menurunkan petunjuk hidup, yaitu Quran dan Sunnah itu. Untuk apa tujuannya Allah menurunkan Quran dan Sunnah itu? Yaitu untuk menyelamatkan hambanya, untuk menyelamatkan kita semuanya ini, agar bisa kembali kepada Allah sebagaimana tujuan Allah mencipta kita. Maka kita nggak boleh main-main. Meskipun dunia ini penuh permainan, tapi kita nggak boleh ikut ya bermain seperti itu. Karena itu akan merusak
hati kita, merusak pikir kita. Lebih-lebih saudara semuanya, di akhir-akhir ini kita semua ikuti di YouTube, mungkin teman-teman di luar negeri, ramainya setelah pengumuman hasil pemilu kemarin, banyak orang-orang Islam juga begitu. Maka perintah Allah kita semuanya ini agar selamat, agar kita semuanya itu selalu dekat pada Allah. Allah perintahkan satu ayat yang sering kita dengar, kita ikuti dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 itu, wasta'in a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Kemudian diteruskan ayat 46-nya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Jadi saudara-saudara, Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk menyadarkan diri kita, memberi petunjuk pada kita, memberi panduan pada kita, agar hidup kita itu selamat, agar hidup kita itu bahagia, dan juga menyadarkan diri kita bahwa apa yang Allah berikan pada kita ini nantinya akan dimintai bertanggung jawaban daripada Allah. Hanya orang-orang yang khusyuk di situ, orang-orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah, kembali pada Allah, dia akan merasa dimanapun dia berada, dalam posisi apapun, dalam situasi yang bagaimanapun, Allah itu hadir di dalam kehidupan. Bahkan setiap ada masalah yang berat apapun, dia akan sadar kembali kepada Allah. Sehingga akan muncul kerendahan hati, kerendahan dirinya, bahwa capaian yang selama ini dia rasakan, dia peroleh itu tidak lepas dari kuasa Allah. Bukan karena kepintaran otaknya, bukan karena usaha maksimalnya. Oke, kita punya kemampuan, kita punya bekal yang banyak, namun itu semua adalah cara Allah memberikan potensi kepada hambanya, termasuk kita semuanya, untuk meraih kesuksesan itu. Tinggal kita ini bagaimana mensikapinya. Maka dari itu, orang yang cerdas itu orang yang selalu berpikir untuk dirinya, untuk muhasabah kepada Allah dengan kekurangan yang dia miliki, dia menambah. Kemudian dengan tambahan itu mau menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah. Bukan karena titel gelar yang tinggi, bukan karena studinya yang sudah habis, tidak ada jenjangnya. Justru saudara kita yang tidak sekolah sampai level S3, S4 tidak ada, S3 sampai profesor pun, SD atau SMP atau SMA, kalau memang dalam dirinya itu sudah muncul adanya perasaan rasa butuh kepada Allah, dengan melihat kekurangan yang ada yang dimiliki, akhirnya merasa butuh kepada Allah, dia berusaha untuk memenuhi dengan cara belajar, dengan cara mengamalkan apa yang dia ketahui. Itulah yang dikatakan ulul albab itu di sini. Orang yang cerdas itu di sini.
Nah, kadang-kadang telinga kita, mata kita, indera kita itu melihatnya kan dohirnya saja. Dohir-dohir yang kelihatan itu lupa ya akan nikmat Allah yang lain yang Allah berikan pada kita semua. Itu Pak Amin bisa diklik aja tuh anunya, PowerPoint-nya itu biar sedikit mengikuti ya. Keterangannya nanti panjang. Jadi dengan demikian maka saudara-saudara, setelah kita merasa yakin kepada Allah bahwa kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah dan kita tidak tahu kapan kembalinya, karena itu semuanya kuasa Allah. Maka perlu kita renungkan bersama saudara-saudara bahwa kehidupan manusia kita semua ini merupakan perjalanan yang panjang, melelahkan, penuh dengan liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan, setingkat demi setingkat, berawal dari alam arwah yang Allah titipkan pada arwah, pada rahim seorang ibu. Kemudian dari alam rahim itu kemudian kita ciptakan di dunia. Kemudian kita akan memasuki alam barzakh sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi kita semuanya. Dan nantinya kita singgahnya di mana? Di surga atau neraka? Itu semua adalah tergantung pada amalan-amalan kita. Karena apa? Al-Quran dan As-Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Allah sudah mengertikan setiap tahapan, setiap fase, mulai dari alam kandungan, kemudian juga ke alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, semuanya sudah diberitakan. Tinggal kita itu menyiapkan bekal apa yang kita harus kita persiapkan di tengah-tengah perjalanan tiap fase itu. Maka kita semuanya selalu merenung, selalu berpikir atas kasih sayang Allah agar setiap fase itu terselamatkan, setiap kita itu masuk alam-alam tadi itu selamat, bahagia, tenang. Maka Allah menurunkan panduan hidup, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, kita ini akan kembali ke Allah kapan? Coba renungkan kira-kira saudara-saudara. Apa Pak Amin ini yang masih muda kembali pada Allah nanti sudah tua? Gak jamin, Pak. Mas Bayu yang tadi dari Jepang tadi, baru rumah pertama apa? Saya nanti masih panjang. Apa tahu? Siapa yang jamin nanti kita masih panjang? Kita nggak ngerti. Karena semuanya itu adalah proses panjang itu sesuai dengan rencana Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan kita nanti akan sowan, akan berpulang ke rumah Allah, kembali kepada Allah. Nah, semua perjalanan hidup itu akan berakhir pada kematian. Nah, semua makhluk termasuk kita semuanya akan mati. Apakah kita semua termasuk orang yang beriman atau kafir? Kita ini menjadi pemimpin atau rakyat jelata atau rakyat pinggiran? Kita itu termasuk orang kaya atau orang miskin? Kita termasuk orang berpendidikan atau non pendidikan, tua atau muda, laki atau perempuan? Kalau sudah saatnya Allah mengambil, menarik kembali pulang kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah diusahakan dan dikumpulkannya di dunia. Saudara semua di luar negeri yang bekerja, berusaha semaksimal mungkin
Bagaimana bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan rezeki yang Allah berikan. Bagi saudara semuanya yang sudah sadar akan kembalinya kepada Allah, akan Allah, dia tahu apa yang diperoleh, apa yang didapatkan, ada hak yang harus ditunaikan. Kembali kepada Allah, bahwa apa yang diraih itu sebenarnya itu kuasa Allah, bukan hanya usaha kita. Semua yang dikumpulkan oleh manusia, yang kita kumpulkan di mana kita berada dalam usia apapun itu tidak akan ada manfaatnya, kecuali amal soleh yang dilandasi dengan keimanan kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Saudara kita sering ada seruan-seruan, ada pengumuman-pengumuman untuk perjuangan-perjuangan di majelis kita ini. Mulai dari majelis, kemudian juga ada tentang sarana prasarana pendukung dakwah, semuanya kembali ke dakwah yang ingin menyelamatkan umat, termasuk kita semuanya. Sehingga bukan saatnya lagi kita itu kongko-kongko, senangnya sendiri, mengumpulkan harta yang banyak, lupa bahwa itu ada Allah. Yakinlah pada Allah, apa yang kita miliki nanti semuanya akan lenyap. Sebanyak apapun harta benda yang kita miliki pasti nanti akan lenyap juga. Tinggal lenyapnya harta kita ini di jalan Allah atau di jalan di luar petunjuk Allah. Gantung kita. Saya sangat yakin saudara semuanya yang gabung di LAN ini sudah mengetahui, sudah ngerti bagaimana konsekuensinya kalau kita semuanya ini membelanjakan harta yang kita miliki di jalan Allah, kemudian kalau di luar jalan Allah, yakinlah nanti Allah akan mengganti. Maka mau berpikir tentang untuk foya-foya, untuk seenaknya sendiri, harta itu hanya ditumpuk-tumpuk saja, itu bagi orang Islam akan berpikir, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan dalam satu hadis itu disampaikan oleh Rasulullah bahwa anak kakian Adam nanti tidak akan bergerak sebelum ditanyakan 4 hal. Salah satunya adalah kamu memiliki harta. Bagaimana cara kamu peroleh harta? Dengan cara yang benar, cara cari dari Allah atau tidak? Kalau kamu usahanya riba enggak? Dengan cara yang halal, yang benar atau tidak? Kalau sudah pertanyaan pertama terjawab dengan baik, bahwa apa yang kita miliki insya Allah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Allah, terus berikutnya ditanya, bagaimana kamu membelanjakan harta yang kamu miliki? Ya Allah, kami berusaha apa yang kita miliki, saya belanjakan sesuai dengan petunjuk Allah, untuk keluarga saya, untuk menghidupi saudara, untuk membantu agar miskin, untuk perjuangan, untuk membantu orang yang tidak punya, untuk membantu keluarga. Mudah dengan cara itu Allah meridho. Bukan malah untuk foya-foya ke mall, apalagi nanti menjelang hari raya Idul Fitri, kebiasaan di negara kita. Jadi mas sudah paham. Mall ramai, toko-toko ramai, mulai pakaian, makanan, tampilan, luar biasa. Kalau orang yang sadar akan kematian kembali pada Tuhan, ketika dia berlaku seperti itu, dia akan berpikir ulang bahwa kematian adalah penghancur kelezatan dan gemerapnya kehidupan dunia. Padahal kematian bukanlah akhir kesudahan hidup manusia ini. Bukan pula tempat istirahat yang panjang. Kadang-kadang orang yang pikirannya sudah seolah mati itu penyelesaian masalah.
Sehingga banyak, mungkin daerah semua juga pernah banyak mengikuti juga di Indonesia ini, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta itu yang meninggal satu keluarga itu. Kemudian juga orang gantung diri, anak-anak sekolah juga mulai ikut-ikutan begitu, dengan pendeknya pikiran, tidak yang kurang pahamnya tentang kehadiran Allah dalam hidupnya, seolah-olah bahwa kematian dari alam dunia itu merupakan tempat yang terakhir. Padahal kematian akhir dari kehidupannya di dunia ini dengan segala yang telah dipersembahkannya dari amal perbuatannya. Dan nantinya akan melanjutkan perjalanan menuju tempat hakiki, yakni akhirat nanti. Sehingga perjalanan yang panjang di dunia ini yang sampai 70 tahun, 60 tahun, ada juga yang sampai 100 tahun. Itu lupa bahwa setelah mati ini nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Dan nanti juga akan mempertanggungjawabkan dirinya. Semua amal yang dilakukan itu nanti akan ditagih, akan ditanya oleh Allah. Dan mati itu pasti terjadi. Saudara semuanya, yang kita buka surat Al-Jumu'ah ayat 62 ini, ya. Ini Mas Amin biasanya membaca Ustaz langsung, kalau ada yang baca dari situ. Lo baca, Ustaz. Silakan Pak Amin. Ya, silakan ya, Ustaz. Iya. Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kami kerjakan. Nah, ayat ini memberikan penegasan pada kita. Di situ betul Allah diminta, ya, minta pada Nabi untuk menyampaikan kepada hambanya kita semua di sini. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Ini sebagian besar kita manusia itu berusaha semaksimal mungkin agar tidak mati, begitu. Sakit diobatkan. Kemudian ada bahaya kita menghindar. Lapar kita makan. Haus kita minum. Ada bahaya kita menyelamatkan diri. Itu semuanya kita berusaha untuk lari dari kematian. Sehingga berapa banyak harta yang kita miliki, yang dimiliki oleh banyak manusia itu untuk membiayai sakitnya, agar mereka itu tidak mati, kan gitu. Kemudian juga berusaha membangun rumahnya di beteng dengan tembok yang kuat, agar mereka tidak ada pencuri, tidak perampok yang akan lari nanti juga akan membunuh dia. Itu dilakukan. Ini karakter manusia ya seperti itu. Kita semua juga seperti itu. Jaya terjadi mati ya wes, itu cara. Memang ada usaha seperti itu, menyelamatkan diri. Apapun yang dilakukan, kalau memang Allah berkehendak, kematian itu pasti menemui kita. Sehingga nanti ayat lainnya nanti akan menegaskan kita. Kalau udah saatnya mati ya sudah, kita kembali kepada Allah. Nah, setelah mati itu kan berarti berhenti. Di ayat ini tegaskan
kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi setelah kematian di dunia ini, kemudian kita masuk di alam transisi yang namanya alam kubur. Di alam kubur itu pun juga akan ditunjukkan sesuai dengan kebiasaan kita, amal kita. Kalau memang kita ini amalnya baiknya banyak, jatah kita ke surga akan ditunjukkan ke surga. Ketika kita itu nanti kepada akhirat akan ke neraka, akan ditunjukkan jalan-jalan ke neraka itu yang menyulitkan itu. Nah ini kesadaran bahwa setelah mati, ini kalau orang-orang Islam insya Allah sudah yang mengaji tahu tujuan sholat, tujuan puasa begitu. Sedekah, zakat. Maka di akhir ayat ini Allah sampaikan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tentang kematian itu yang itu gaib. Allah yang tahu. Coba saudara semuanya ikuti berita di Indonesia itu. Hampir setiap hari itu berita tentang kematian, mulai bunuh diri, bencana, kemudian kecelakaan di jalan, bis masuk jurang, bis kebakaran, bis tabrakan, mobil tabrakan. Itu nggak sepi, hampir setiap hari terjadi. Itu belum anak-anak tawuran, remaja tawuran, itu mudah. Saya sangat yakin kalau dia tuh sadar akan kematian ini setelah mati kembali pada Tuhan, pada Allah dan diminta pertanggungjawaban, tidak akan terjadi kita itu hidup semau-maunya. Bahkan di surat An-Nisa ayat 78, enggak Mas Amin dibaca. Ini berikan tegasan lagi. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, ya Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Ya, saudara-saudara, di awal ayat ini Allah bertegaskan lagi, aina ma takunu yudrikumul maut. Jadi dimanapun kamu berada, kamu akan mendapat, kematian itu akan mendapatkan kamu. Apapun upaya yang kita lakukan, kalau memang Allah berkehendak, yuk kamu kembali, harus pulang, harus kembali. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kendati pun kamu itu sakit, diobatkan di rumah sakit yang super mahal, super canggih mungkin. Namun kalau Allah berkehendak kamu kematian sudah waktunya, kamu harus pulang, ya pulang. Tidak bisa menggeser sedetik pun, semenit pun. Kalau memang jatah kematian karena musibah, ya sudah.
Maka dari itu, karena kita tidak tahu dan kemana itu gaib, itu kuasa Allah, mau nggak mau, dimanapun kita berada dalam posisi apapun, kita harus selalu ingat pada Allah. Kita tingkatkan amalan-amalan kita. Ini semuanya adalah kuasa Allah. Bukan ya hanya otak kita, akal kita ini. Ini pun kita sering. Kalau kita berhasil seolah-olah karena usaha saya, karena otak saya, karena pikiran saya gitu. Lupa akan kehadiran Allah. Wah, itu semuanya kehendak Allah. Maka di situ tadi di akhir berikutnya tadi dikatakan, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari si Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari Muhammad. Seolah Nabi Muhammad itu yang menjadi penyebab datangnya keburukan. Namun dengan tegas Allah sampaikan itu semuanya adalah dari sisi Allah. Nah, kesadaran segala sesuatunya ini adalah dari Allah, itu hendaklah menjadi bagian dari kita, hidup kita, perilaku kita, sikap kita. Nah, untuk menyelamatkan ini semuanya, maka Allah melengkapi hadirnya Islam untuk ke dunia ini. Maka kita bersyukur pada Allah bahwa kita semuanya dikarenai Allah menjadi orang Islam. Menjadi orang-orang yang beriman. Karena hakikatnya Islam itu adalah tunduk patuh. Kalau kita mengaku orang Islam, KTP kita Islam, pengakuan kita Islam, syahadat kita syahadat Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka pertanggungjawaban kita itu orang Islam itu maknanya di situ adalah tunduk patuh. Samina wa ata'na. Puncaknya keislaman itu adalah kita akan merasakan kebahagiaan. Kalau menjadi orang Islam nggak merasa bahagia, itu tanda tanya besar, ada apa? Apa yang kita cari? Pola pikir kita seperti apa? Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya ini, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 dasar persaksian. Yang pertama adalah persaksian, yakni syahadat. Saya rasa kita sudah tadi di awal kami sampaikan, kita orang Islam. Kita pertama adalah persaksian kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa yang kita alami, apa yang kita raih, apa yang kita lakukan, semuanya itu adalah disaksikan oleh Allah. Dan kita bersaksi juga, berjanji pada Allah juga, mengakui bahwa Rasulullah itu adalah teladan kita. Rasulullah adalah panutan kita. Maka di dalam Islam ini kita tidak hanya sholat ruku-ruku gedang, tapi bagaimana Rasulullah menuntunkan kita di dalam bekerja, dalam beribadah matoh maupun ghairu matoh. Itu kita harus banyak membaca, harus ngerti juga bagaimana praktek Rasulullah dan para sahabat itu sebagai panutan kita. Sehingga perlunya, pentingnya kita baca tarikh, hadis itu, praktek Rasulullah itu kita kelihatan di situ. Bagaimana ketika Rasulullah dahar, bagaimana Rasulullah ketika makan, ketika minum, Rasulullah memakai pakaian, bagaimana menjamu tamu, bagaimana kita itu mensukai perjuangan, bagaimana kita itu pekaan kita menolong sesama, melihat kekurangan teman, saling membantu, saling menguatkan sama muslim, itu diatur semuanya. Kemudian setelah syahadat,
Allah sampaikan menegakkan sholat. Jadi Islam dibangun dengan menegakkan sholat. Karena sholat ini adalah tiangnya agama kita. Jika sholat kita roboh, ya semua aktivitas kita roboh, ibadah kita. Maka setelah ada persaksian janji kita kepada Allah dan pengakuan kita pada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, petunjuk kita, maka konsekuensi kita agar Islam kita itu kafah, itu menegakkan sholat. Maka saudara-saudara yang di perantauan ataupun yang dalam negeri, kita buka kembali tuntunan ibadah sholat kita itu. Mulai dari syarat sahnya sholat kita, rukun sholatnya, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, bagaimana terjemahannya itu. Karena semakin lama kalau kita nggak membuka itu, lupa sholat ya gerakan-gerakannya ya sesuai dengan keinginan kita, semau kita. Kadang kita juga silau, gumunan, ya melihat yang lain seperti itu. Yang namanya ibadah madha itu yang bagaimana praktek Rasulullah dan para sahabat melaksanakan. Maka ada pedomannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menunaikan zakat. Ini salah satu poin penting juga. Jadi menegakkan sholat mesti diikuti kita zakat, menafkahkan atau menunaikan zakat. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi persaksian pada Allah, menegakkan sholat diikuti dengan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang keempat, yakni yang sudah mampu dan persyaratan tertentu, sehat, kuat, itu adalah haji ke Baitullah. Dan yang terakhir adalah dibangun, Islam itu dibangun dengan puasa di bulan Ramadan. Inilah momen yang sangat baik untuk kita semuanya, Bapak-bapak dan saudara, bahwa kita hari ini masih dipertemukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita selama 11 bulan yang lalu, yang kita tidak tahu 11 bulan yang lalu itu dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita itu apa saja. Namun Allah masih memberi kesempatan kita hari ini, saat ini, mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah ini. Sehingga kita semuanya bisa mensikapi bersama salah satu kewajiban Allah dalam bulan puasa ini. Karena Rasulullah pernah bersabda juga, apabila bulan Ramadan datang, ya, maka bukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu. Di hadis-hadis lain juga banyak sekali. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas ridha Allah, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan satu momen yang luar biasa. Waktu, ya, kesempatan, bulan, suasana bulan Ramadan ini suasana yang luar biasa. Kalau sampai Rasulullah sampaikan tadi, apabila bulan Ramadan datang, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan di bulan itu memiliki makna bahwa bulan Ramadan itu bulan yang banyak kesempatan kita untuk beramal, berbuat baik. Bahkan di hadis lain pun juga Rasulullah sampaikan, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Maka Allah mewajibkan kalian semuanya untuk berpuasa pada bulan itu. Mengapa? Karena saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat. Pada bulan-bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, Lailatul Qadar.
Ini kesempatan-kesempatan emas, kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan pada kita saat ini. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa kita ini. Sehingga tinggal kita bagaimana mensikapi situasi, kondisi pada bulan Ramadan ini. Karena bulan puasa itu adalah memberikan kesempatan kita untuk melatih, mengkondisikan hati kita, diri kita, pola pikir kita, sikap kita untuk selalu tunduk patuh kepada Allah. Satu arena, satu wahana, satu media untuk membersihkan hati kita. Karena puasa ini langsung jaminannya oleh Allah. Bahkan di hadis qudsi, ya, Rasulullah itu bersabda bahwa Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Jadi setiap amalan anak Adam semuanya itu untuknya, ya untuk Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai, tameng kita. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Kalau Mas Amin dibaca itu Mas Kapis anonya itu, artinya itu. Tentang puasa untuk diri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka, bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 228. Ya. Saya rasa kita semuanya sadar kembali pada Allah. Hikmah puasa untuk diri kita. Bahkan sampai Rasulullah, ya, sampai Allah menyampaikan dalam hadis qudsi ini, puasa itu perisai, memberikan tameng pada kita, agar kita tidak tercemari, ternodai dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Bahkan sampai tadi jika ada seseorang yang ingin mencaci maki kita atau menyerangnya, kita diperintahkan supaya mengatakan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Inilah tingginya Allah mengangkat derajat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka dilatih di situ, jangan berkata keji, jangan berteriak-teriak. Karena di situ dididik oleh Allah agar kita semuanya mendidik hati, mendidik diri menjadi orang-orang yang manis, menjadi orang-orang yang mampu menghargai diri sendiri, yang mampu menghargai orang lain, dan juga memiliki hati yang peduli terhadap sesama, peduli pada lingkungan, peduli terhadap keluarga, peduli kepada saudara kita, dan juga munculnya rasa kasih di antara kita. Maka bulan puasa ini betul-betul bulan yang melatih kita kesabaran kita, melatih rasa syukur kita kepada Allah. Betapa beratnya saudara kita itu yang setiap hari tidak bisa makan, setiap hari mereka harus mencari rezeki yang kadang-kadang tidak dapat untuk menghidupi keluarganya. Ada yang bekerja sehari dapat 25.000, ada 10.000, kadang nggak dapat, nggak punya pekerjaan.
kita masih bersyukur pada Allah seberapapun masih ada penghasilan. Kita masih bisa makan. Maka dengan puasa ini menyadarkan kita punya kepekaan sosial. Ya, perasaan juga peduli pada sesama kita. Ini dilatih. Maka saudara semuanya, kalau di Indonesia ya seperti ini banyak orang sedekah, orang beri makan di jalan. Kemudian ada yang di masjid-masjid memberi buka bersama. Kemudian ada pemuda-pemuda, anak-anak senang keliling memberikan makan buka untuk saudara kita di jalan. Ini cara Allah mendidik umatnya lewat puasa itu. Nah, kalau sudah punya kepekaan sosial, kepedulian bersama, kemudian rasa diawasi oleh Allah itu, maka Allah memberikan tadi kegembiraan tadi. Akan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang dirasakan, itu pada saat berbuka. Maka tidak ada seorang yang sehat waras ketika mau berbuka kok nggak gembira, itu nggak ada. Pasti juga berusaha untuk merasakan nikmatnya berbuka puasa. Karena tanda gembira itu adalah menikmati, adanya kenikmatan. Kemudian kenikmatan yang berikutnya adalah nanti ketemu Tuhannya itu. Karena apa? Puasa ini nanti langsung Allah yang jamin, yang memberikan nilai, yang memberikan jaminan. Maka dari itu, mari saudara semuanya, pada bulan Ramadan ini kita isi, apalagi kita sudah masuki 15 hari ya, 14 hari memasuki nanti bulan berikutnya, terus kita tingkatkan amal kita tingkatkan qiraah kita, kajian kita. Mudah-mudahan kita akan sampai pada tujuan puasa sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu, 183 itu. Ya Pak, amin. Dibaca Pak, amin. Terakhir ini. Quran surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi ayat ini memberikan penegasan pada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, di sini penegasannya orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu ya orang Islam gitu loh. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi endingnya, tujuannya kita ini puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk memperoleh kesempurnaan kita, takwa kita kepada Allah, menjadi hamba yang dekat kepada Allah, hamba yang selalu tunduk patuh kepada Allah. Sehingga nantinya kalau suatu waktu kita itu ditanya kembali kepada Allah itu, kita punya alasan, punya bekal, amalan-amalan kita. Salah satunya adalah ibadah puasa ini yang digunakan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang lain. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita laksanakan, kita lakukan, kita amalkan dalam sehari-hari ini, dan juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan ini betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Saya rasa ini dulu, saudara-saudara, mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, monggo kalau ada. Masih ada waktu, ya setengah jam ini. Yang mau bertanya langsung, Pak sudah aktif voice-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, monggo. Pak Marno, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat Pak. Sama kawan-kawan sehat.
Alhamdulillah. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini dari kawan yang di belakang ini bertanya, kalau mendoakan orang tua yang masih hidup itu kan Allahumma ighfir dan seterusnya. Tapi kalau mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal itu gimana Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sholat jamaah, terus imamnya membaca surat Al-Baqarah ayat 285 sama 286. Itu hakikatnya membaca Al-Quran atau berdoa, Ustaz? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nanti untuk yang pertama tadi hadis-hadis banyak sekali Pak yang menjelaskan doanya. Jawab, suaranya terputus. Connect error ucap. Jadi Pak, suaranya gimana suara saya? Halo, suara sudah nyambung lagi Ustaz, tapi sinyalnya merah. Sinyalnya merah. Iya, sinyalnya suara masuk Ustaz. Atau mungkin videonya bisa di off agar Suaranya masuk. Suaranya masuk Ustaz. Mungkin untuk agak lebih ringan ya videonya di off kan. Maaf karena hujan deras ini. Jadi di kampung ya ini hujan deras ya seperti ini. Aduh. Sebentar. Ini wifi-nya ini saya sambungkan dulu. Kelemahan dari tinggal di kampung seperti ini, kalau hujan ya gangguannya luar biasa ya. Masih hujan ya sekali ini? Masih hujan deras sekali ini. Khawatir saya nanti pagi itu Pak Amin, coba dibuka surat Ibrahim 41 Pak Amin. Surat Ibrahim ayat 41 ya Ustaz. Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua orang tuaku dan segenap orang yang beriman pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Itu salah satu contoh ya
Bapak yang bisa kita panjatkan kepada orang tua kita sebagai Nabi Ibrahim, sehingga kita bisa memanjatkan kepada Allah doa-doa khusus ya seperti itu. Salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita, sebagaimana dalam suatu hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita ini, jika orang tua kita sudah meninggal, masih ada cara berbakti yang harus kita lakukan kepada seorang anak kepada orang tua kita ini. Pertama, mendoakan dari pertanyaannya pakai Allahumma, kemudian Robbana, ya. Karena sampai detik ini saya belum juga begitu paham tentang doa yang tidak boleh untuk mati tadi. Ya, saya biasanya kalau pada bapaknya, ibu saya ya Rabbi Berli, wali daya, warhamana kama rabbayani shaghira, kemudian Ibrahim juga akan baca. Kita berusaha mendoakan karena bapak ibu sudah sholat dan Islam ya. Kalau belum sholat kan kita nggak bisa mendoakan keselamatan, ampunan pada kita. Kemudian setelah mendoakan, berikutnya pada orang tua kita ini memenuhi janji membayar hutang-hutang mereka dan menjalin silaturahmi dengan kerabat dan sahabat. Itu yang bisa kita lakukan bentuk bakti kita. Saya bersyukur pada Allah bahwa ada kesadaran dari bapak ibu semuanya untuk selalu mendoakan yang di rumah, ya, sehingga doa yang pas tadi tentang kalimat itu nanti kami tanyakan dulu Pak detailnya ya. Saya sendiri kurang menguasai untuk doa yang mati dan hidup ini tadi. Bisa dipahami tadi Pak, seperti Pak Warno ya. Siapa Ustaz? Mas Anad dengar nggak nih Pak? Mas Anad. Ya. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin dan bersyukur pada Allah. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, ini bersyukur meskipun Bapak Ibu yang di perantauan, jangan lupa selalu komunikasi dengan beliau-beliau. Karena kalau sampai kita ini punya orang tua, ya, sampai tidak bisa mengantarkan kita ke surga itu rugi. Karena di situ tempat ibadah beramal yang luar biasa. Yang terlanjur sudah meninggal, ya kita berusaha tadi pesan oleh Rasulullah tadi untuk selalu mendoakan keselamatan, ampunan pada Allah yang sudah sholat, menyambung silaturahmi, bayar utang-utangnya, itu penting. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua tadi Pak Warno, yang kedua? Yang kedua, kalau kita sholat berjamaah, terus imamnya membaca surat Al-Baqarah ayat akhir itu kan, ayat 286 itu loh Ustaz. Itu pada hakikatnya berdoa atau membaca Al-Quran. Hakikatnya mereka membaca ayat Al-Quran Pak, meskipun isinya doa. Jadi itu ayat Al-Quran yang dibaca. Saya pun sering baca itu. Jadi dimulai dari ayat Amanah Rasulullah bima unzila ilaihi min itu sampai nanti la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ternyata di tengah-tengah muncul doa. Kan gitu. Ya, kita ikuti. Karena itu ayat Quran. Meskipun di dalamnya juga ada doa-doanya. Banyak ayat Al-Quran yang banyak doanya itu. Rabbi sholli sholli wa yassir amri lah. Nah, diwaca itu doa, yaitu mohon permohonan pada Allah. Dan ayat Quran itu isinya persaksian dan juga doa. Nah, ketika kita membaca ini, alangkah baiknya Bapak Ibu dan semuanya, apa yang kita hafalkan itu juga kita tahu isinya. Apa yang kita ucapkan itu tahu maknanya. Itu Pak. Jadi kita ikuti imam tadi.
wah saya nggak mau uangnya doa. Ya kita ikuti imamnya. Sering disampaikan juga. Nanti dalam surat Al-Imran juga banyak juga. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu doa lagi juga. Ya Tuhanku, Engkau menciptakan ini semuanya, bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi, yang saat ini terjadi di Indonesia ini. Di sisi lain banjir, di sisi lain kebakaran di Rio misalkan. Itu kan ini semuanya bukan sesuatu yang sia-sia. Maha benar Allah atas semuanya, semua ciptaannya. Itu Pak Nyi. Jadi itu ada dua ayat Allah di Al-Quran, namun di dalamnya mengandung doa. Monggo yang lain. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini Pak Marno di mana Pak Marno? Siapa? Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Lenang, Provinsi Sumatera Barat. Wah, Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan istiqomah Pak Marno ya. Anak di Indonesia. Mas Kas. Katam-tama biasanya yang di Padang. Yang lain informasi kita kami bertanya secara langsung dipersilakan. Masih ada sedikit waktu. Belum ada pertanyaan lagi. Ada. Iya, jadi kalau belum ada ya alhamdulillah tadi diingatkan oleh Pak Warno dan teman-teman diingatkan tadi ya. Jadi ini kesempatan baik Bapak semuanya untuk masih diberi kesempatan bisa berbakti kepada orang tua kita. Namun kita tidak hanya melihat orang tua, masih anak-anak kita juga yang saat ini mau tidak mau Bapak di Indonesia maupun di luar Indonesia sangat prihatin tentang perkembangan minat perilaku anak-anak kita yang jarang ya untuk patuh pada Allah itu sangat susah. Maka mau nggak mau Bapak semuanya menjadi contoh bagi anak-anaknya, adik-adiknya untuk selalu beriman kepada Allah, berbakti kepada Allah. Kita ya kalau Bapak Ibu punya Bapak Ibu yang baik, kita berusaha mendidik anak-anak kita dengan baik juga. Suatu saat nanti ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, gambarannya itu tinggal dipelihara anak-anak kita juga, anak-anak kan ikhlas akan merawat kita juga. Nah, agar anak kita bisa merawat kita, bisa mengantarkan kita, suatu saat bisa kembali kepada Allah bersama-sama. Mau tidak mau, kita semuanya harus mempersiapkan diri untuk selalu berbakti kepada Allah, untuk berjalan di lingkaran petunjuk Allah. Jangan sampai waktu yang masih ini Allah beri kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita hanya enak-enak, tidak berusaha, yang belum bisa baca Al-Quran tidak berusaha untuk meningkatkan pemahaman isi Quran, tidak hanya membaca tapi isinya. Kemudian yang masih banyak mungkin pengalaman kita tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Cobalah kita sekarang ini kembali kepada Quran dan Sunnah. Apakah amalan kita, ibadah saya, sholat saya itu ditentukan oleh Rasulullah atau tidak? Bapak, Ibu dan saudara semuanya bisa bukalah webnya MTA itu. Brosurnya itu kan semuanya diupload di situ. Kalau ingin tahu, ingin memahami apalagi tentang puasa, Ramadan, kemudian bagaimana kita mensikapi hidup setelah mati, bagaimana kita menyiapkan generasi emas,
Di sana di brosur itu semuanya hadis-hadis Rasulullah sudah diungkapkan oleh Al-Ustaz dalam materi akad pagi. Kita mau membaca, nggak mau belajar aja. Dalam kelompok kecil, apalagi Pak tadi diberikan itu, ya. Buka brosur itu, dibaca bersama, dikaji bersama. Nanti kalau nggak paham, nanti kami ya, nanti ditanyakan di forum ini atau ke Ustaz langsung, ya, lewat WA bisa, lewat email bisa pada beliau. Kalau nggak lewat forum ini nanti akan sampaikan, termasuk tadi pertanyaan yang pertama tadi. Insya Allah akan diperdalam juga akan bagaimana kita semuanya ini terus mau belajar. Jangan sampai kita nanti kecewa lah kemudian hari. Ini ada forum yang dibuka secara luas bagaimana praktek Rasulullah para sahabat. Karena beragama itu bukan angan-angan kita. Beragama itu bukan karena budaya nenek moyang kita. Namun dalam beragama itu kita semua mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Ini melalui Quran dan Sunnah. Ini yang terpenting. Kemudian di akhir puasa ini mudah-mudahan juga biasanya kan berarti sering terjadi gempa Pak ya. Sekarang ini kan geser ke timur ya, ada di Tuban. Kemudian juga ke Papua ya, yang baru saja itu ya, di satu sisi lagi gempa banjir yang seperti itu yang sampai hari ini belum sembuh. Malah ini dari hulu itu daerah Solo, daerah yang sekitar timur nanti ya, ini mudah-mudahan Boyolali dan sekitarnya itu tidak hujan. Kalau hujan lagi nanti ya berat lagi di sana. Kemudian juga Lamongan banjir juga. Maka bersyukur pada Allah, itu semuanya adalah kuasa Allah atas kasih sayang Allah pada hamba-Nya. Dan melihat mungkin ya, kita saat pas datanya belum tahu juga. Cara Allah mengingatkan hamba-Nya lewat banyak cara agar sadar kembali kepada Allah, lewat banjir, lewat gempa, lewat gunung meletus, ya. Kemudian juga lewat gedung roboh dan lain-lain. Nah, mumpung kita masih aman, kita masih dalam kondisi yang nyaman di dalam hidup ini, yuk kita bareng-bareng selalu dekat kepada Allah. Kita jaga kebersamaan. Terus kita belajar agama yang benar. Tidak hanya lebih tapi warga kita, lingkungan kita. Yuk kita bareng-bareng mengkaji Al-Quran. Kalau ilmu insya Allah sudah banyak. Materi tadi kami sampaikan banyak. Apa itu membuka MTARUD itu kajian beliau tiap minggu. Berita-berita tentang majelis itu ada semua di sana. Nah isinya tinggal lihat. Bagaimana perkara-perkara Rasulullah dan para sahabat di sana juga ada. Ya, kita mendahulukan khusnudon dulu, jangan suudon. Kalau nanti sampai terjadi kacauan, kekisruhan, maka Allah akan menurunkan peringatan-peringatan tergantung Allah. Maka kita berdoa pada Allah untuk diri kita, keluarga kita, termasuk tadi ayah, bapak, ibu, kemudian juga untuk saudara kita Muslim, pimpinan kita, itu penting. Kita selipkan di doa-doa kita. Maka tidak rela bagi kita semuanya juga melihat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, merupakan Allah dan banyak maksiat. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Sesungguhnya Allah itu ya, jika umatku itu beriman dan bertakwa pada Allah, tunduk patuh pada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan dalam hidup kita ini.
Jadi kalau kita tunduk patuh pada petunjuk Allah, sholatnya benar, komunikasinya benar, ibadahnya benar, nggak banyak maksiat, nggak banyak khurafat, tahayul, macam-macam di situ. Allah bukan pintu-pintu rahmatnya. Namun jika tidak mau beriman untuk patuh pada Allah, maka sungguhnya ada Allah seperti Allah berikan musibah yang bertubi-tubi. Maka agar lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita itu minimal bebas, sama nampaknya juga Allah punya kasih sayang untuk yang lain. Kita nangis pada Allah, kita mohon pada Allah, mendekatkan diri kita pada Allah. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita kepada Allah, tidak terjadinya bencana, kekurangan, kelaparan, kemiskinan dalam kehidupan kita. Dan kita selalu mendoakan mudah-mudahan Bapak kita, pemimpin negara itu sadar akan bentuk kasih yang Allah lewat bencana. Ini yang perlu kita luruskan kita sebagai orang Islam, agar kita semuanya itu menjadi orang-orang yang beriman. Itu Pak, amin. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya Ustaz, secara terima kasih untuk siapa malam hari ini. Kemudian laporan terakhir yang terkait dalam jumlah ada 23 saudara, kemudian yang mengakhiri tepat 17, kemudian yang dari Facebook ada sekitar 19 Ustaz. Iya, matur suwun Mbak Amin, dan salam saya untuk keluarga masing-masing semuanya ya. Dan mohon maaf terkendala cuaca ini, mohon maaf ini masih hujan deras ini. Mungkin dengar dari situ krotok-krotoknya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan bencana lah. Kita kan Allah bukan nafian gitu ya, dan hujan ini bermanfaat. Ya serasa ini mohon maaf, mudah Allah meridhoi dan waktu kita ketemu kembali. Kita doakan Pak Suparno mudah-mudahan segera boleh sembuh kembali ya Bapak semuanya. Mari untuk pertemuan malam hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marno, terima kasih semuanya warga di Sumatera Barat. Ustaz Jarwo, terima kasih untuk nasihat malam hari ini. Selamat beristirahat, salam kami untuk keluarga Ustaz Jarwo ya. Kemudian terima kasih untuk partisipan yang bergabung, insya Allah tetap istiqomah kemampuan dengan kajian yang dilaksanakan dan selalu dikatakan setiap Ahad malam dan selesai kita pilih kesehatan tahun 2019 kita pilih waktu Indonesia kajian. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Jarwo kita bisa mengambil pelajaran dan mendapat kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum diakhiri tadi sudah disampaikan oleh beliau, selalu doakan untuk kesembuhan Ustaz Abdurrahman Suparno yang saat ini belum bisa membersamai kita kembali. Semoga diberikan kesabaran, kekuatan, kecepatan cepat dan kesembuhan sehingga dengan sembuh nanti bisa mengisi dan mendasari kajian komunitas yang kembali. Untuk itu kajian malam ini akan kami akhiri. Hanya kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jin ya,